masyarakat sekitar juga mengungkapkan tentang bagaimana keseharian anak ini di luar jam sekolah, karena anak ini tidak tinggal bersama ibu kandungnya, anak ini tinggal bersama, eee, neneknya yang ada di, kebun begitu, di lokasi kebun yang di mana di kebun juga dengan rumah yang ya pondok gitu ya, semacam gubuk begitu yang ada di kebun, dan untuk bisa memenuhi kehidupan keseharian selain, pertanian juga anak ini suka menjual, bahan-bahan hasil pertanian termasuk sayur-sayuran dan kayu-kayu kepada masyarakat sekitar untuk membantu membiayai kehidupan, mereka seharian. Baik, kita lanjutkan kembali Mbak Astrid. Tadi sebelum jeda saya sempat tanya begitu. Jadi apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah aman bagi psikologis anak? Ini saya jawab jujur ya. Ya. Memang belum aman, Mas. Kenapa? Karena jujur dari saya jadi psikolog muda hingga sekarang, saya melihat anak-anak itu masih tampak seperti warga kelas 2 ya. Karena Indonesia itu kan dari dulu fokusnya memang kita untuk siap kerja ya. Siap kerja, jadi banyak prioritas itu di SMA sebenarnya. Jadi untuk di SMA gitu. ya, untuk PAUD, untuk SD itu dianggap ya biasalah, anak akan tumbuh gitu. Anak akan tumbuh, nanti ya remajanya yang diperkuat. Jadi pondasi kita memang belum kuat untuk anak-anak. Harusnya dipupuk sedari Ya, jadi harusnya memang diprioritaskan untuk gizi, untuk pendidikan. Justru supaya otak nggak rusak itu harus dari usia dini dan anak-anak SD kecil ya. Kelas 1 sampai kelas 3 tuh pondasinya kuat. Karena nanti kelas 4 tuh mereka sudah mulai berpikir abstrak kan sebenarnya. Banyak menggrab konsep-konsep abstrak. Kalau bawahnya nggak kuat, dia sangat mungkin salah mencerna, salah menginterpretasi. Lalu yang kedua tentang gurunya, saya sih tidak mau pakai kata membebani guru ya. Pelatihan-pelatihan itu biasanya memperkaya guru justru sebenarnya. Banyak guru justru masih kurang pelatihan, masih kurang disegarkan. Mereka sangat ingin program-program pengayaan. Ini saya bukan iklan ini ya, program kesehatan mental di sekolah, tapi memang karena di negara-negara lain dilakukan gitu. Iya, betul. Jadi memang kalau saya setuju kalau guru diperkaya ya, baik mungkin dari sisi honornya juga dari sisi skillnya, soft skillnya. Karena deteksi itu kita memakai metode pendekatan trauma. Jadi mendeteksi suicidal thoughts itu dari pendekatan trauma. Jadi dia bukan hanya kita ngecek-ngecek biasa aja gitu, bukan gitu. Mbak Astrid, kalau misalnya di usia SD seperti itu lebih baik memang kemampuan atau tambahan ilmu emosi ini diberikan kepada wali kelasnya, atau justru tadi sempat disinggung juga soal tidak ada guru BK di SD. Kita melihat kalau kita mau lakukan secara bertahap, paling baik memang kita minta bantuan, ada guru yang mengkhususkan menjadi konselor-konselor ya, konselor-konselor awam. Jadi tidak harus kepala sekolah, karena mungkin kepala sekolah bebannya cukup tinggi. Tapi kalau ada kepala sekolah kan juga banyak empatis yang juga mau ikut nimbrung juga oke. Gitu. Mungkin biasanya sekolah memberikan representatif berapa orang untuk mengikuti pelatihan, biasanya seperti itu. Iya. Oke, Bu Hetiva, kalau berbicara tadi dikatakan juga sebenarnya ini salah satu tugas juga dari lingkungan sekolah, guru-guru yang selama ini juga mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar. Tapi kita melihat kesejahteraan guru juga saat ini menjadi tantangan juga. Bagaimana mau maksimal, mau pol-polan lah ibaratnya untuk mendidik anak-anak kita kalau sebenarnya mereka juga tidak sejahtera. Kemudian apakah juga nantinya ada dorongan dari DPR terkait hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Astrid ini? Iya. Saya setuju sih sama Mbak Astrid bahwa perhatian kita kepada isu kesehatan mental ini masih kurang, walaupun sudah lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Nah, saat ini kami mendukung Kemendikbudrismen untuk memberikan satu pelatihan ya selama beberapa bulan kepada setiap guru tentang bimbingan konseling ini. Jadi bukan khusus mereka lulusan dari BK, tapi semua guru terutama di SD. Karena pengalaman dari berbagai negara yang paling bahagia di dunia itu, umumnya mereka justru fokus kepada early childhood learning. Pembelajaran di era-era awal itu. Nah, tadi kita mendengarkan gitu ya, kita di Indonesia ini PAUD gitu ya, guru-guru PAUD juga bukan guru-guru yang memiliki kompetensi
khusus PAUD, karena banyak PAUD itu informal, gitu ya. Jadi dilakukan oleh mereka, mungkin ada seorang aktivis perempuan di sana, mungkin ada lulusan dari SMA yang mau sukarela, dan tentu pendidikan kita ke depan tidak boleh disandarkan kepada kerelaan dan keikhlasan dari sebagian orang untuk mengabdi, ya, mengajar tanpa satu kesejahteraan minimal mereka terima. Nah, ini yang kami akan perjuangkan. Kebetulan saat ini kita sudah memiliki RUU inisiatif untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, kami akan memastikan wajib belajar itu menjadi 13 tahun. Dan 1 tahun di bawah prasekolah itu menjadi wajib. Berarti dari mulai PAUD atau TK itu, Mbak Astrid. Nah, tentu saja akan ada konsekuensinya terhadap termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Harus ada kesejahteraan yang cukup, ya, dan juga kompetensi yang berkelanjutan. Salah satunya kan tadi literasi, baik itu teknologi, literasi emosi, dan berbagai literasi baru yang mungkin sebelumnya tidak diajarkan ketika mereka sekolah. Kan berarti harus ada berkelanjutan nih. Nah, kemudian juga pelindungan, karena guru-guru juga saat ini ketika mengajar dalam proses pembelajaran kadang juga menjadi korban kriminalisasi yang kita dengar lah ya di banyak kasus. Itu juga mungkin penting untuk diatur. Tetapi tadi juga bagi anak-anak gitu ya, menurut saya juga perlu pelindungan, karena sekarang bentuk-bentuk bullying juga antar sesama teman, bahkan dari guru kepada siswa pun juga terjadi. Jadi kesejahteraan itu sesungguhnya bukan hanya ekonomi, tapi kesejahteraan psikologi itu sangat penting. Nah, orang tua juga bagaimana sekarang orang tua, apalagi yang keluarganya menghadapi masalah ya seperti juga di Ngada, kami yakin pasti situasinya itu dihadapi di rumah pun. Orang tua atau neneknya juga menghadapi problem. Iya. Tadi kan dikatakan bahwa ya kemungkinan besar orang tua juga biasanya anak yang menanggung masalah psikologi biasanya keluarganya juga mungkin menjadi salah satu sumber masalah, Bu. Seperti itu. Nah, sekarang pendidikan itu tidak ditujukan kepada orang tua. Sebetulnya orang tua juga perlu mendapatkan semacam pendidikan seumur hidup lah. Bahkan seorang nenek pun sesungguhnya perlu tahu bagaimana mendeteksi kondisi anak di rumahnya. Tapi orang tua tidak diberi kesempatan yang cukup ya dalam pendidikan informal ataupun parenting lah gitu ya. Bahkan orang tua baru pun yang memiliki anak seolah-olah take it for granted, dia pasti ngerti caranya mendidik anak gitu. Bahkan dia kadang-kadang tidak tahu bahwa anak, misalnya sekarang ada gap ya antara orang tua dan anak soal penggunaan gadget misalnya, Mbak Astrid. Kan sering anak merasa bahwa dia menggunakan suatu aplikasi misalnya game, itu bagi dia itu adalah bentuk pembelajaran juga, lebih kreatif, lebih fun, tapi orang tua dan guru pasti inginnya memblokir saja gitu. Akhirnya terjadilah stres gitu antara kedua belah pihak. Nah, ini yang belum terpecahkan ya, gimana caranya kita membutuhkan orang-orang yang ahli. Kalau misalnya konseling di sekolah itu untuk isu-isu yang belum berat, tapi kalau sudah sampai ke deteksi kemungkinan bunuh diri harusnya psikolog sih, Mbak. Iya kan, bukan konselor biasa kan di sekolah sebenarnya juga. Ada di mana pelayanannya? Screening, nah, ada screening harusnya dilakukan dong berarti bisa ya. dilakukan oleh siapapun. Nah, itu. Jadi ada screening kita sebenarnya untuk setiap mau orang tua, orang dewasa, guru dapat bertanya 4 ini. 4. Ini sangat mudah tapi harus ditanya. Yang pertama, selama beberapa minggu terakhir kamu ada nggak pernah berharap mau mati atau mau menyakiti diri sendiri atau mau bangun nggak mau bangun lagi, kalau tidur nggak mau bangun lagi, tidak mau pernah punya harapan nggak harapan mau mati atau kalau gitu ya. kalau tidur nggak mau bangun lagi. Yang kedua, selama beberapa minggu terakhir ini kamu ada nggak pernah merasa bahwa kayaknya kalau kamu nggak ada keluarga kamu ngerasa lebih baik? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau kamu pernah nggak terpikir ingin menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri? Yang keempat, pernah nggak coba untuk
melakukan tindakan tersebut. Ini Wah. screening 4 ini. untuk anak yang sudah ada gejalanya. Tanda-tandanya semua atau ya orang Bisa kita tanya kalau sekarang kita clueless ya, anak saya punya kayak gini nggak ya? Iya. Tanya aja. Walaupun kayaknya ini 4 pertanyaan bahaya ya. Iya, Tapi ini sudah direkomendasikan oleh pediatrik juga. Tanyanya secara netral, jangan takut gitu ya. Dan ini menjadi ajang diskusi sebenarnya. Iya. Kalau dari 4 ini ada jawaban iya, berarti harus datang ke psikolog. Harus datang. Baru kami lakukan assessment tadi. yang Jadi ini psikolog hal bisa yang paling lakukan. mudah yang bisa dilakukan oleh orang terdekat dari sang anak ini ya. Iya. Nah, kemudian Mbak, kalau iya. berbicara mengenai banyak anak-anak yang juga mungkin menggunakan media sosial, gadget dan lain sebagainya. Tapi contohnya yang di Ngada ini nampaknya kan kalau kita kategorikan sebagai anak yang miskin ekstrim. Mungkin boro-boro punya handphone, tapi kok bisa kepikiran sampai ke situ Mbak? Karena kepikiran tidak berharga itu tidak perlu ada handphone ya. Tidak berharga, lama-lama dia semakin kecil, lama-lama dia pengen mati aja. Berarti kan dia sangat mungkin dia ada riwayat kekerasan ya. Karena mungkin keluarga stres, lingkungan stres, dia mungkin kena marah, kena bully. Biasanya ada riwayat kekerasan. Menurut penelitian ya, profil anak-anak yang meninggal karena bunuh diri. Lalu biasanya dia punya masalah relasi dengan anggota keluarga seperti itu. Jadi memang hal ini ya tidak perlu ada handphone untuk, dan biasanya meninggal karena bunuh dirinya juga gantung diri atau kehabisan nafas gitu. Jadi terakhir dilakukannya biasanya di tempat area tinggal dia. Jadi itu profil ya, secara profilnya ada untuk anak-anak yang meninggal karena bunuh diri. Antara 5 sampai 14 tahun biasanya profilnya seperti itu. Itu mohon maaf karena ini emang fakta yang tidak kita sukai ya. Yang buruk sekali gitu. Oke, Mbak Astrid, kalau dari pemerintah sendiri kan sudah hadir dengan adanya layanan konseling 119 gitu ya. Sejauh ini yang Anda tahu apakah memang pemanfaatan dari masyarakat juga tidak segitu baiknya, tidak banyak yang memanfaatkan ini sehingga kasus mengakhiri hidupnya juga sudah banyak gitu terjadi di Indonesia. Untuk orang-orang dewasa sangat mungkin digunakan, Mas. Tapi karena ini kan penjangkauan untuk anak-anak yang secara pengungkapan dia juga mungkin masih sederhana dan kita menganggapnya ini dia tidak benar-benar penting ya, gitu. Biasanya kita harus lebih yang proaktif ya. cukup disadari biasanya kadang-kadang oleh orang tua yang nggak terlalu stres gitu, yang masih cukup bisa ngelola stres gitu, cukup berfungsional, ekonomi mungkin dalam kondisi baik. Jadi kok anak saya ngomong ini ya, kok repeat ya gitu. Iya. Terus mungkin dilaporin sama orang-orang lain juga gitu, karena sebenarnya sign-nya ada ya, secara tadi ya verbal, tingkah laku, emosi itu ada. Terakhir Bu Hetiva, dengan adanya kasus ini dari DPR RI nantinya juga akan ada pertemuan dengan pihak-pihak tertentu untuk benar-benar ada langkah konkret begitu atau seperti apa? Harus Mbak, harus ada langkah konkret karena tadi ya ini satu pukulan untuk semua pihak. Dan seharusnya bukan hanya 1-2 kementerian lembaga, bukan hanya pemerintah pusat juga, tapi juga pemerintah daerah. Kami akan memastikan bahwa peristiwa tragis ini akan memberikan pembelajaran bagi kebijakan yang lebih memastikan bahwa khususnya sekolah dan rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Dan itu tentunya membutuhkan satu penanganan yang lebih komprehensif dan sistemik. Nah, kalau kami kebetulan tadi ya, memang ini di level undang-undang, mungkin kami akan memasukkan aspek kesejahteraan psikologis itu dan juga bagaimana sekolah menjadi tempat pertama yang bisa membantu baik orang tua maupun anak mendeteksi kesehatan mental mereka. Jadi seharusnya screening tadi kan dilakukan ya, bagi secara periodik dan kemudian jika memang terlihat ada tanda-tanda, kita juga ingin ada profesional yang menangani. Nah, jumlah psikolog di Indonesia juga belum banyak, maksudnya belum mencukupi di setiap misalnya tadi apalagi desa-desa di daerah-daerah atau puskesmas dan sebagainya. Nah, ini Menkes kan sempat kami bilang dorong bahwa di dalam sebenarnya 10% pendidikan. ya Mbak Astrid ya, biasanya dari jumlah penduduk dunia yang mengalami gangguan psikologis. Nah di Indonesia ini pelayanannya masih di bawah 5% ternyata yang mencoba seek help gitu ya, mencari pertolongan ya Mbak Astrid. Memang kalau psikolog kan seperti dokter ahli ya. Jadi kita sebenarnya butuh banyak bantuan karena kita meskipun sedikit kita juga ya
klien cukup banyak gitu. Iya, Jadi kliennya kita banyak jangan lupa Iya. ada namanya mental health first aid atau pertolongan pertama iya, psikologis atau pertolongan pertama kesehatan mental. Jadi kayak P3K. Jadi sebenarnya Tapi khusus untuk mental. iya, mental health first Iya, aid. iya, Jadi iya, sebenarnya P3K yang untuk kesehatan mental itu sebenarnya sangat bisa diberikan pelatihan-pelatihannya kepada orang-orang dewasa, kepada konselor-konselor awam. Karena untuk pada penanggulangan bencana, trauma dan lain-lain, kita memang nggak kerja sendiri. Kita pasti banyak dibantu, Butuh ada bantuan dari first pihak leader-nya, pasti perpanjangan tangan dari kakak-kakak yang memang peduli gitu ya. Tapi memang kita kalau mau ke psikolog ini, masyarakat, saya juga ketika membuat undang-undang pendidikan dan layanan psikologis ya baru menyadari kita itu masih sering ragu ya meminta pertolongan. Bahkan telepon hotline pun juga belum tentu itu mampu dilakukan karena kita merasa bahwa berkonsultasi dengan psikologi itu sesuatu yang ya mungkin malu gitu ya atau takut. Iya, iya. Nah, jadi memang ke depan kita perlu ada satu pendekatan dan butuh nih Mbak mungkin sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan orang tua bahwa itu bukan itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Anak-anak juga perlu tadi literasi terkait emosi itu saya setuju mungkin bisa dimasukkan ke dalam kurikulum kita Sekolah ya kita. gitu ya mungkin namanya apa gitu ya tetapi itu sangat penting sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Hetiva dan juga Mbak Astrid. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana permasalahan baik dari kemiskinan ekstrim, kemudian pendampingan terhadap anak-anak kita dan juga bagaimana kita juga aware terhadap kesehatan mental anak-anak kita ya. Narasi pastinya. sebelum diakhiri, pemirsa jika Anda dan juga orang terdekat yang merasa mengalami putus asa, depresi dan juga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, pemerintah hadir dengan menghadirkan hotline secara gratis dan juga rahasia di nomor 119 dengan extension 8. Anda bisa hubungi sekali lagi 119 dengan extension 8. Anda bisa konseling di sana secara gratis dan juga rahasia.